Seumpama biji. Shalom, saudara Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas satu tema, yaitu Dia berkata jangan takut dan bimbang. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita telah awali tentang takut dan bimbang. Dan pagi ini kita akan melihat lagi sebagian tentang kisah ini, yaitu ketika murid-murid berada dalam sebuah perahu, lalu diterpa oleh angin dan gelombang yang begitu rupa, dan tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Mereka merasa takut pada waktu itu dan berkata itu hantu. Rasanya cukup beralasan. Mereka merasa takut karena gelombang yang begitu rupa dan tahu-tahu ada orang yang berjalan di atas air. Dia berteriak, hantu, hantu, dan lain sebagainya. Lalu Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Kisahnya seperti itu. Dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu di ayat yang ke-27 di Matius 14, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini, jangan takut. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang terjadi. Lalu apa yang terjadi? Petrus berkata, kalau engkau itu suruh aku berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah, dikatakan dalam ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sesuatu yang luar biasa. Petrus bisa berjalan di atas air karena kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, kekuatan yang Tuhan miliki memampukan Petrus berjalan di atas air. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau hari ini saudara ada hari ini, sebetulnya ada kekuatan Tuhan yang menyertai saudara sehingga saudara bisa hadir pada hari ini. Dan itulah yang menyebabkan saudara mampu berjalan pada hari ini karena kekuatan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kebesaran Tuhan. Apakah saudara yakin tentang hal itu, saudara kasih Tuhan? Petrus yakin. Petrus bisa berjalan di atas air bukan karena kekuatan dia, tapi karena kekuatan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, di ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika dirasakan tiupan angin, Petrus takut, lalu dia mulai tenggelam. Saudaraku. Artinya apa? Petrus di sini menganggap bahwa kekuatan daripada angin yang dirasakan itu lebih besar daripada otoritas kekuatan Tuhan. Itu yang menyebabkan dia merasa takut. Karena dia berpikir bahwa angin itu kekuatannya lebih besar daripada kekuatan Tuhan yang berkata, datanglah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika saudara memandang adanya kekuatan lain yang lebih mampu menghancurkan hidup saudara, lebih kuasa daripada Tuhan yang saudara percayai, maka disitulah yang disebut dengan kebimbangan. Kebimbangan adalah melihat ada kuasa lain lebih daripada kuasa Tuhan. Itu yang menyebabkan orang merasa bimbang. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jelas perkataan ini bahwa ketika kita ini melihat adanya kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Tuhan, disitulah kita mulai tidak percaya akan otoritas, kemampuan Tuhan, kebesaran Tuhan di atas segala-galanya. Dan ketidakpercayaan itu akan membuat saudara mengalami kebimbangan. Dan kebimbangan itu akan membuat saudara mengalami kekalahan di dalam perjalanan hidup ini. Sehingga saudaraku kasih Tuhan,
dalam hidup ini Tuhan selalu berkata, jangan takut dan bimbang. Artinya bahwa setiap saudara dan saya harus belajar untuk mempercayai Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu, Tuhan yang otoritasnya begitu melingkupi hidup kita, melampaui segala-galanya. Itu yang membuat saudara mampu berjalan dalam hidup ini. Itu saudara pengasih Tuhan. Jadi artinya bahwa dalam perjalanan hidup ini, biarlah setiap kita bisa tidak menjadi takut, karena Tuhan yang mengatakan. Kita tetap percaya karena otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan melebihi segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Itu saudaraku yang Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dalam hidup kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa kami belajar mempercayai Engkau, Tuhan yang memiliki otoritas yang luar biasa, yang memampukan kami berjalan di dalam segala hal, karena Engkau yang mengundang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, sampai jumpa esok pagi.